Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang tata nama dari suatu senyawa asam karboksilat, baik tata nama secara IUPAC maupun tata nama secara trivial. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan materi tata nama senyawa asam karboksilat. Asam karboksilat merupakan suatu turunan senyawa hidrokarbon yang mempunyai rumus umum CnH2nO2 ya. Jadi asam karboksilat ini juga termasuk turunan dari hidrokarbon. Dengan rumus umumnya CnH2nO2. Oke. Dan ditandai dengan adanya gugus fungsi. Gugus fungsinya COOH. Nah, nanti ada R ya di sini. R-nya. Dan ditandai dengan gugus fungsi COOH. Untuk video pembahasan kita kali ini, kita akan menekankan untuk tata nama secara IUPAC maupun secara trivial untuk asam karboksilat. Oke, sekarang kita bahas terlebih dahulu untuk tata nama secara IUPAC. Oke, aturan penamaan yang pertama untuk aturan tata nama IUPAC, tetap kita pilih terlebih dahulu rantai utama atau rantai induknya. Ya. Nah, untuk rantai utama dari tata nama senyawa asam karboksilat tetap kita pilih rantai karbon terpanjang ya. Rantai karbon terpanjang dengan mengikut sertakan gugus fungsi COH. Oke, misalnya dan untuk aturan penomorannya, karbon pada gugus fungsi COOH selalu mendapat nomor 1 ya. Jadi karbon pada gugus fungsinya selalu mendapat nomor 1. Oke. Jadi di sini dia selalu mendapat nomor 1. Oke, perlu dicatat ya. Dia selalu pasti nomor 1. Oke, karena letaknya selalu nomor 1, nanti pada saat penamaannya angka 1 tidak ditulis ya. Sehingga angka 1 tidak ditulis. Pada penamaannya ya. Tidak ditulis. Oke. Nah, untuk aturan yang lain seperti alkil, sama seperti tata nama yang sebelum-sebelumnya untuk aldehid ya, maupun alkohol. Sedangkan yang sedikit beda, nanti di depannya sebelum penamaan alkil kita beri kata asam. Jadi di depannya diberi kata asam. Di depan diberi kata-kata asam, diberi kata asam. Oke, ini perbedaannya ya. Selanjutnya, untuk perbedaan yang selain ini ada lagi untuk akhiran ya. Setiap akhiran ana akan kita ganti dengan anoat. Misalnya etana berubah menjadi etanoat untuk rantai induk ya. Boleh kita ambil yang terpendek. Contohnya etana ketika dia menjadi asam karboksilat, rantai induknya menjadi etanoat.
Pentanoat. Kemudian kalau propana namanya jadi propanoat. Propanoat dan seterusnya ya. Untuk butana jadi butanoat. Oke, untuk aturan tata nama yang lain hampir sama seperti tata nama yang sebelumnya. Untuk alkohol, eter, asam karboksilat ini sama seperti yang sebelumnya ya, seperti alkil. Penomorannya usahakan dekat dengan alkil, tapi di sini kita utamakan gugus fungsi terlebih dahulu. Kemudian jika alkilnya sama diberi awalan, dan jika alkilnya beda penulisannya berdasarkan abjad atau alfabet. Oke, langsung aja kita lihat contoh soal yang pertama. Oke, contoh yang pertama, berilah nama dari senyawa berikut. Nah, pada saat penamaan kita kasih nomor terlebih dahulu. Ingat, gugus fungsi COOH-nya mendapat nomor pertama atau yang terkecil ya, tapi dia selalu mendapat nomor 1. Nah, dan pilih rantai yang terpanjang. Coba kita hitung satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia lurus 5. Ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata dia ke atas. Kenapa? Karena pas ke atas jumlah karbonnya ada 6. Oke, kita kasih nomor terlebih dahulu. Dari karbon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita buat 2 kali. Kenapa? Karena karbonnya di sini ada 2, C2H5. Kalau dipecah itu CH2, CH3. Oke. Nah, ingat penamaan di depannya harus diberi awalan asam, kata-kata asam. Jadi, nama di depannya wajib kita tulis asam. Oke, jadi asam. Kemudian ada alkil di nomor 3 dan di nomor 4. Alkilnya sama, tetap penamaannya kita beri awalan. Jadi asam 3,4 di metil, karena alkilnya metil ya. Rantai induknya ada 6. Kalau 6 heksana. Jadi kita ubah anoat. Jadi heksanoat. Heksanoat. Oke, inilah namanya. Oke, sekarang kita balik ya. Contoh soal yang kedua, ada nama, kita membuat struktur. Oke. Contoh yang kedua, gambarkan struktur dari asam 2-etil 2,3 dimetil pentanoat. Oke, tahap pertama kita harus membuat rantai induk terlebih dahulu. Rantai karbon yang terpanjangnya ya. C-nya ada 5, berarti kita buat C5 pentanoat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada gugus fungsi COOH. Nah, ada alkil di nomor 2, etil, C2H5. Kemudian di nomor 2 juga ada metil, CH3, dan di nomor 3 ada metil, CH3. Oke, selesai. Tinggal tambahkan hidrogennya. Oke, di sini CH3, CH2, ini CH, di sini sudah pas ya ikatannya. Oke, nah inilah strukturnya. Oke, bisa difahami ya. Oke, selain tata nama secara IUPAC, sekarang akan kita bahas untuk tata nama secara trivial. Oke, untuk aturan penamaan secara trivial di sini agak sedikit berbeda dengan cara IUPAC-nya. Untuk rantai induk C1 akan kita ganti dengan namanya asam formiat, C2 asam asetat, jumlah C-nya 3 asam propionat untuk rantai induknya ya. C4 asam butirat, C5 asam valerat, C6 asam kaproat, C7 asam enantat, C8 asam kapriat, C9 asam pelargonat, C10 asam kaprat. Dan ada beberapa aturan yang lain yang berbeda. Yang pertama, untuk penomorannya tetap sama ya. Penomoran dekat dengan gugus COH. Oke, aturannya masih sama untuk penomorannya. Penomoran
dekat dengan gugus COH. Oke, itu aturan yang pertama. Aturan yang kedua, untuk cabang yang ada nomornya, cabang di nomornya akan kita ganti ya. Oke, jadi cabang nomor 2 untuk cabang akan kita ganti. Jika cabangnya nomor 2 akan kita ganti dengan alfa. Ya. Cabang nomor 3 beta, nomor 4 gamma, cabang nomor 5 theta. Nah, oke. Sekarang coba kita lihat contoh soal aja ya, biar lebih mudah untuk memahaminya. Oke, berilah nama senyawa berikut menggunakan tata nama secara trivial. Tetap penomoran kita mulai dari gugus COOH-nya. Kita kasih nomor dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ke bawah juga sama-sama 5, jadi boleh kita ambil yang lurus, boleh yang ke bawah juga sama. Oke, sekarang untuk penamaan, tetap di awal harus kita beri awalan asam, ya. Jadi, asam ada alkil di nomor 2 dan di nomor 3. Di nomor 3 nama alkilnya etil. Nah, nomor 3 bisa kita ganti dengan beta. Jadi, asam beta etil. Oke. Kemudian 2 bisa kita ganti alfa. 2-nya sebanyak 2 kali. Alfa dimetil. Nah, untuk jumlah rantai induknya 5, dinamakan dengan valerat. Oke, bisa dipahami ya, valerat. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Soal yang kedua ada dari nama, kita akan menggambarkan strukturnya. Soal yang kedua, gambarkanlah struktur dari alfa beta dietil alfa metil kaproat. Oke, tahap pertama pada saat kita menggambarkan struktur, tulis terlebih dahulu rantai induknya. Rantai induknya asam kaproat. Kaproat berarti jumlah karbonnya ada 6. Oke, tebut dulu karbonnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ada etil di alfa dan beta. Kita anggap dulu gugus fungsinya di C ujung ya. COOH. Sudah pasti dari C yang ini nanti dapat nomor 1. Kemudian ada alfa dan beta, ada etil di alfa dan di beta. Berarti di sini ada C2H5 alfa, kemudian posisi beta juga ada C2H5. Nah, dan di alfa ada metil. Oke, di sini ada CH3. Oke, selesai. Tinggal lengkapi jumlah atom hidrogennya. Oke, di sini C saja, kemudian di sini CH, CH2, CH2, CH3. Oke, selesai. Inilah struktur dari asam alfa beta dietil alfa metil kaproat. Oke, bisa difahami ya. Nah, untuk memahami lagi tentang tata nama dari asam karboksilat, coba dibahas soal latihan. Oke, untuk soal latihannya, soal yang pertama, berilah nama secara IUPAC dan trivial dari struktur berikut. Oke, strukturnya bisa dilihat ya. Yang kedua, gambarkan struktur dari asam 2,2,3 trimetil butanoat. Oke ya, coba dibahas terlebih dahulu untuk kedua soal latihan ini. Jika sudah tahu jawabannya, silakan tulis di kolom komentar ya, biar saya bisa cek jawabannya sudah tepat atau belum.
Oke, sekian video pembahasan tentang tata nama senyawa asam karboksilat. Semoga video pembahasan tata nama ini mudah difahami. Dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.